Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, maka kita juga percaya bahwa setiap orang yang mati dalam nama Yesus akan berkumpul bersama-sama dengan Dia. Lagu LPMI kita yang seterusnya dalam muka surat 182, Aku telah mati bersama Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lagu seterusnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Apabila Damai Perjalananku dalam buku LPMI muka surat 184.
Selamat malam pada semua. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama melalui channel Seru Ministry sekali lagi untuk Week of Prayer kita. Kita sudah sampai malam yang kelima pada petang ini dan puji Tuhan untuk berkat-Nya. Saya Ektelin Doasa dari Gereja SDS Simpangan akan menjadi pemimpin acara Anda untuk petang ini dan saya juga akan layangkan doa pembuka. Sebentar nanti kita akan dilayani dengan lagu istimewa dari pelayanan wanita Gereja SDS Simpangan dan seterusnya kita akan diberi makanan rohani dari pendeta hari depan kita, Elbe Doasa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari yang lalu sehingga pada petang ini Bapa kami masih diberkati dengan firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti Bapa. Terima kasih atas penjagaan-Mu Bapa, terima kasih atas kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam pergumulan kami sehari-harian Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini Engkau berkatilah kami, berkati keluarga kami, berkati mereka yang tidak berkesempatan seperti kami untuk mendengar firman-Mu melalui Seru Ministry ini Bapa. Biarlah kiranya kami dapat membantu pelayanan-Mu untuk menjangkau mereka dan Engkau berkatilah channel ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sudah melayani kami pada petang ini, berkati juga pendeta hari depan kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa ini, karena semua ini Bapa kami serahkan kepadamu, hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Kami
Selamat malam saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sudah terus setia bersama-sama dengan Seru Ministry di dalam perbaktian kita Week of Prayer yang bertemakan kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Terima kasih saudara sudah terus setia di malam yang kelima ini dengan topik yang baru yang akan kita pelajari. Dan bila mana kita benar-benar mendengar dan melakukan itu dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi berkat buat kita secara pribadi. Bila mana sudah menjadi berkat, maka mari kita kongsikan serta bawa sahabat-sahabat untuk bersama-sama berbakti di dalam Week of Prayer ini ataupun minggu doa kita supaya mereka pun mendapat bagian yang sama. Nah, di malam yang kelima ini tajuk firman Tuhan kita pada hari ini adalah Kristus yang tiada tandingnya, model kami untuk gaya hidup Kristen. Kenapa Kristus itu menjadi satu model bagi orang Kristen? Ya, pada malam hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering terjadi di dalam pikiran kita. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, mengapa Kristus adalah model yang sempurna bagi orang Kristen untuk menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen. Yang kedua, mengapa Kristus itu adalah model yang sempurna untuk kita menyembah Tuhan, untuk menjadi sempurna dalam karakter, dan juga untuk melayani sesama. Dan yang ketiga, pertanyaannya mungkin akan terjawab adalah apakah di satu waktu saya boleh untuk menutupi ataupun menyembunyikan identiti saya sebagai seorang Kristen, apalagi sebagai seorang Adventist. Tapi sebelum lebih jauh kita mendengar firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih pada malam hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk sama-sama berbakti di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami dalam perbaktian kami pada malam hari ini, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan juga Roh Kudus dapat membantu kami mengaplikasikan apa yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang keluar daripada mulut pembicara pada malam hari ini itu menjadi berkat kepada pendengar juga kepada pembicara. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya pasti ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bukan saya sebagai orang Kristen, tetapi di dunia ini manusia itu memiliki model ataupun memiliki seseorang yang dia kagumi, dia menjadikan sebagai model untuk menjalankan kehidupan. Ya, bagi laki-laki yang mau menjadi ketua rumah tangga, mungkin saja dia menjadikan orang tua laki-lakinya ataupun bapaknya sebagai inspirasi ataupun model dia untuk menjadi orang tua di suatu hari, di suatu masa depan yang nanti. Bagi anak-anak muda ada juga yang memodelkan ataupun mengidolakan ya artis-artis ataupun mereka yang terkenal di luar sana karena mereka melihat bahwa ada yang menarik daripada antara mereka. Mungkin saja gaya rambut mereka yang bagus ya. Mungkin saja kalau mereka suka bermain bola, wah, karena mereka jago bermain bola, maka mereka mengidolakan orang tersebut, pemain tersebut. Nah, bagaimana kehidupan Kristen kita? Siapa idola ataupun siapa model kita dalam kehidupan Kristen kita? Sudah tentu model dalam kehidupan Kristen kita adalah Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, model kita bukanlah elder ataupun ketua-ketua jemaat yang ada di gereja. Bukanlah pengkhotbah yang luar biasa yang ada di gereja. Ya, bukan juga pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Bukan juga pastor-pastor ataupun pendeta-pendeta yang dalam gereja. Tetapi Yesuslah yang harus menjadi model dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang yang
percaya. Mengapa Yesus menjadi model, harus menjadi model bagi orang Kristen? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus tahu terlebih dahulu, apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Nah, sekurang-kurangnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada 3 sebab mengapa Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, Yesus katakan di sana, Anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mencari serta menyelamatkan yang hilang. Tujuan Yesus datang yang pertama adalah untuk mencari serta menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memperbaiki tuduhan-tuduhan setan akan karakter Allah dan juga karakter daripada hukum-hukum Allah. Setan katakan, oh, Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan pengasih, dia adalah diktator. Dia katakan hukum-hukum yang Tuhan sudah sediakan itu adalah hukum yang sukar untuk dipatuhi. Kita memerlukan kebebasan. Tapi Yesus datang ke dunia ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan hukum-hukumnya adalah ringan dan dapat dipatuhi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dia datang ke dunia ini menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan Kristen kita, supaya kita memiliki perubahan di dalam Yesus Kristus. Yesus mau mengubah saya juga saudara untuk menjadi manusia yang baru, bersama-sama memiliki karakter kasih sama dengan Yesus Kristus. Kenapa sampai-sampai Allah itu mau mencari serta menyelamatkan manusia ini? Siapa manusia ini sebenarnya, saudara? Siapa saya? Siapa saudara? Sampai-sampai Yesus sendiri turun daripada surga, mau menyalibkan diri, menyelamatkan kita. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-18, Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-18 dengan tajuk pasalnya adalah manusia baru. Saya bacakan di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Paulus katakan, dulu manusia ini yang belum mengenal Allah, dia jauh daripada Allah, tidak memiliki persekutuan dengan Allah, tidak mengerti apa yang Allah kehendaki. Pikiran mereka gelap. Nah, kenapa sampai-sampai Yesus sendiri datang ke dunia ini, mau menyelamatkan, mencari serta menyelamatkan manusia dan menjadi teladan dalam kehidupan manusia, karena manusia ini memiliki pemikiran yang gelap tentang Allah. Manusia ini jauh daripada Allah, tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Yesus mau mengubah saudara juga saya, ya, yang dulu ya jauh daripada Allah, tidak memiliki, tidak mengerti, mengenal Tuhan itu siapa. Tapi sekarang dia mau mengubah saya supaya juga saudara, supaya mengenal, mengerti dan memiliki persekutuan dengan Tuhan Allah Bapa di sorga. Tapi perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau saja kita tidak mengikuti ataupun menjalani kehidupan yang satu ini. Apa itu? Menjadi murid Yesus. Hanya dengan menjadi murid Yesus, kita akan dapat diubahkan. Nah, menjadi murid itu bukan hanya sekadar mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi lebih dalam lagi adalah menjadi murid itu adalah membuahi ataupun menghasilkan apa yang sudah dipelajari daripada pelajaran ataupun ilmu pengetahuan yang dipelajari di mana saja. Adalah seorang pelajar yang tidak sukses ketika dia mempelajari sesuatu tetapi tidak dapat menghasilkan itu dalam kehidupannya. Jadi kita sebagai orang Kristen, pelajaran yang kita pelajari dalam Alkitab, kalau kita tidak praktekkan itu dalam kehidupan kita, maka boleh saja kita tidak menjadi sukses sebagai orang Kristen. Dalam menjadi seorang murid yang sukses,
maka kita memerlukan seorang guru yang baik, yang dapat membimbing, serta dapat menuntun kita ke jalan yang benar, supaya kita mendapat kesuksesan itu. Dia mengetahui cara, dia mengetahui apa yang harus diajarkan, supaya anak muridnya ini sukses dan berjaya dalam kehidupannya. Satu kali ada seorang saintis mau membuat satu kajian di hutan, satu hutan yang tebal. Ya. Tapi oleh karena dia tidak tahu selok-belok daripada hutan tersebut, maka dia mencari seorang guide tempatan supaya dapat membimbing, dapat menuntun dia, ataupun dapat mengguide dia dalam kajian dia di hutan tebal tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka di hutan tersebut. Mereka pun melakukan kajian, masuk ke dalam hutan, berjalan ke dalam hutan tebal tersebut. Tiba-tiba satu waktu, saintis itu berkata, saudara, ini tidak ada lagi jalan saya lihat. Di mana jalan untuk keluar daripada hutan ini? Satu jawaban yang sangat luar biasa daripada guide itu. Dia katakan, jangan takut, sayalah jalan keluar. Saudara dan saudari, kenapa sampai guide itu dapat berkata, jangan takut, saya jalan keluar? Jawabannya adalah karena guide itu sudah tahu mana selok-belok di hutan tersebut. Saudara, kita manusia ini bingung, tidak tahu arah jalan untuk pergi kepada Tuhan, pergi kepada Allah Bapa. Kita tidak tahu cara untuk menyembah, untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan Yesus yang penuh kasih itu mengerti, dia melihat daripada surga, dia mengerti akan hal tersebut. Makanya dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada siapapun yang dapat datang kepada Bapa selain melalui aku. Yesuslah jalan kita untuk pergi ke surga. Yesuslah jalan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia tahu dan dia berasal daripada surga. Maka kita harus menjadi pengikut Kristus. Untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus menjadi murid Yesus Kristus. Nah, Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau mau menjadi murid Yesus, mau menjadi pengikut Yesus, maka dia katakan siapa saja yang mengaku berada di dalam Yesus harus wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup di dunia ini. Sewaktu 30 lebih tahun dia di dunia ini, dia mau kita mencontohi cara dia hidup. Yesus telah menetapkan satu standar, walaupun kita tidak dapat melihat Yesus pada saat ini, karena itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Yesus sangat baik, sangat luar biasa. Dia memberikan kita Alkitab, dan Alkitab ini adalah standar bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran Yesus Kristus. Yesus memberikan standarnya kepada manusia ini supaya manusia itu dapat hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi manusia yang baru, dapat hidup benar untuk menyembah Tuhan bagaimana, dan dapat tahu cara yang benar untuk melayani sesama. Di mana standar Yesus ini? Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, dan juga pasal yang ke-7. Itulah khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit adalah standar kekristenan yang Tuhan sudah aturkan, sudah tetapkan untuk kita ikuti. Kata kunci ataupun poin utama daripada khotbah di atas bukit ini adalah kebenaran sejati. Mana buktinya? Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, Yesus katakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kita ini harus lebih benar daripada yang belum mengenal Tuhan. Supaya apabila orang lain yang belum mengenal Tuhan itu melihat kita, mereka dapat melihat Yesus dalam pribadi kita masing-masing. Khotbah di atas bukit itu adalah gambaran Yesus tentang cara hidup
siapa saja yang mengaku sebagai pengikut Kristus ataupun orang Kristen yang mau memperlihatkan, oh saya ini adalah orang Kristen, oh saya ini adalah orang Adventist, maka khotbah di atas bukit itu adalah standar bagi saya juga saudara yang ada di rumah. Khotbah di atas bukit ini adalah standar yang sangat bertolak belakang dengan standar dunia. Berbeza sekali standar di khotbah di atas bukit ini dengan standar dunia. Sebagai contoh, kalau kita baca Matius 5, Matius 6, Matius 7, maka kita akan mendapatinya. Sebagai contoh, beberapa contoh di sini adalah, dunia berkata bahwa seseorang itu dikatakan menjadi seorang pembunuh ketika dia menghabisi nyawa seseorang manusia. Sebagai contoh, dia mengambil pisau, dia menikam orang tersebut dan orang itu mati. Barulah seseorang itu dikatakan seorang pembunuh. Tetapi Yesus katakan berbeza. Yesus menegaskan ketika kita marah pun, kita sudah menjadi seorang pembunuh. Bagaimana itu? Membunuh bagaimana? Dengan cara marah. Ketika kita memarahi seseorang, sehingga karakter orang tersebut berubah menjadi karakter yang negatif, kita sudah menjadi pembunuh. Kita membunuh karakter orang tersebut. Kajian mendapatkan, menurut kajian, bahwa ketika orang tua sering memarahi ataupun meninggikan suara mereka kepada anak-anak mereka, ada beberapa kesan buruk yang akan terjadi kepada anak mereka. Yang pertama, anak mereka itu akan kuat melawan. Yang kedua, anak mereka ini juga akan menjadi seorang yang pemarah. Dan yang ketiga, anak mereka ini akan menjadi seorang yang pemalu ataupun tidak yakin pada diri sendiri. Dan banyak lagi kesan yang buruk. Ya. Kenapa? Mungkin saja yang pertama ini kuat melawan ini tidak terjadi kepada orang tua ataupun anaknya itu tidak berani melawan orang tuanya. Tapi di luar sana dia mungkin akan berani untuk melawan. Yang kedua ini, karena dia sering dimarahi, kalau dia ada adik, maka adiknya menjadi mangsa untuk dia sering memarahi. Yang ketiga ini, dia malu, ya, tidak yakin pada diri sendiri. Pada waktu dia disuruh untuk melakukan, mengekspresikan siapa dirinya, dia tidak akan berani mengekspresikan dirinya. Itulah kesan ketika kita selalu memarahi ataupun meninggikan suara kepada anak-anak kita. Tidak salah untuk memarahi anak kita, tetapi jangan sampai itu dapat membunuh karakter orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Yesus katakan membunuh itu bukan saja secara fisikal, tetapi secara kata-kata. Ketika kita menjadi marah, kita sudah menjadi pembunuh. Yang kedua, Yesus menegaskan bahwa kehidupan saling berdamai, saling memaafkan itu lebih penting daripada persembahan kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca Matius 5 ayat 23 sampai 24, saya bacakan di sini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu di dalam hati, ya, akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Yesus menegaskan hidup saling berdamai satu dengan yang lain itu lebih penting daripada persepuluhan kita yang beribu ringgit, ya, ataupun persembahan kita yang besar jumlahnya. Ya. Hidup berdamai dengan anggota jemaat itu lebih penting daripada nyanyian kita yang merdu ataupun khotbah kita yang berkobar-kobar, yang berapi-api. Hidup damai lebih penting daripada persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus menegaskan bahwa perzinahan itu bukan hanya terjadi ketika dua insan ataupun dua manusia itu saling melakukan secara badani, tetapi ketika seorang manusia itu memikirkan saja tentang perzinahan, manusia itu sudah melakukan zina dalam pikirannya. Nah, zina dalam pikiran ini merupakan satu cabaran buat saya juga saudara, buat orang muda, orang tua, tidak kira siapapun itu. Ini adalah cabaran kita pada saat ini. Kenapa? Pada zaman internet ini, banyak bahan-bahan di internet, di media sosial, yang memiliki unsur-unsur zina. Dan itu adalah cabaran kita untuk
mengekalkan kesucian dalam pikiran kita. Yang keempat, Yesus meninggikan standar pernikahan. Ya, Yesus tidak mau menerima perceraian, alasan untuk bercerai dengan alasan yang tidak masuk akal. Hanya 2 alasan saja yang Yesus terima. Perzinahan juga kematian. Hanya ini sahaja alasan untuk kita bercerai dengan pasangan suami istri. Alasan-alasan yang tidak masuk akal yang lain tidak akan pernah diterima untuk menjadi alasan kita berpisah dengan pasangan hidup kita. Ada orang bilang, oh saya malas sudah berhidup bersama-sama dengan pasangan saya. Oh dia bau sekali, tidak mau mandi. Oh pasangan saya ini malas sekali, dia selalu tidur, tidak mau cuci piring pun di rumah. Saya mau bercerai dengan dia. Itu alasan yang tidak masuk akal. Alasan-alasan seperti itu boleh diperbaiki. Dengan cara apa? Pergilah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin gereja kalian. Untuk mendapatkan counseling rumah tangga dan membentuk kembali kebahagiaan di dalam rumah tangga Anda. Di dalam pasal khotbah di atas bukit ini, pasal yang kelima, Yesus selain yang keempat yang saya bicarakan tadi, Yesus juga menegaskan kita untuk saling mengasihi. Dia katakan kalau pipi kanan Anda ditampar, berikanlah pipi kiri. Balas kejahatan dengan kebaikan. Yesus juga katakan saling memerhati, jangan pentingkan diri sendiri, bersedekahlah. Yesus juga memberitahu kepada kita bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan untuk mencari kerajaan dunia ataupun kekayaan dunia, tetapi kekayaan di sorga. Matius 6 ayat 33, Yesus katakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita terlupa akan ayat Matius 6 ayat 33 ini. Apa maksud saya? Ketika kita melihat anak kita ataupun anak kita sedang bermain handphone ataupun lagi tidak ada kerja yang dia lakukan, kalau dia masih bersekolah, kita akan bertanya seperti ini. Nak, sudah buat kerja rumah? Ataupun ketika anak itu sudah pulang daripada sekolah, dia akan bertanya, mungkin kita akan bertanya, nak, ada kerja rumah hari ini? Buat kerja rumah kau hari ini. Siapkan kerja rumah Anda hari ini. Jarang sekali kita, saudara dan saudari, bertanya. Ketika kita melihat anak kita sedang bermain handphone ataupun tidak ada kerja yang dilakukan, kita bertanya, sudah baca Alkitab kah? Ataupun ketika kita bangun pagi, ketika kita melihat anak kita di pagi hari keluar dari biliknya, jarang sekali kita bertanya, sudah berdoa pagi, sudah worship pagi, ataupun sudah di pasal mana pembacaan Alkitab Anda? Jarang sekali kita menanyakan seperti itu. Padahal Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kadang-kadang kita terlupa akan hal itu. Kesuksesan manusia itu ataupun kejayaan seorang manusia itu bukanlah tergantung seberapa besar gaji dia, seberapa bagus pekerjaan dia di dunia ini. Tetapi ketika manusia itu mengenal siapa juru selamat dan berada di sisi juru selamat pada akhir hidupnya, itulah kejayaan ataupun kesuksesan seorang manusia. Di zaman kegelisahan dan kemurungan ini, kita harus lebih kuat berpegang kepada janji dan kasih Tuhan, supaya kita tidak hanyut di dalam dunia ini. Selain itu, Yesus juga seterusnya menegaskan untuk melihat terlebih dahulu kelemahan pribadi masing-masing. Kelemahan pribadi saya sendiri sebelum saya melihat kelemahan orang lain. Dan Yesus sangat melarang keras untuk kita menghakimi motif orang lain. Jangan menghakimi, kata Yesus. Kenapa Yesus melarang keras kita menghakimi motif orang lain? Karena motif itu hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak dapat membaca pikiran manusia, tapi Tuhan dapat membaca pikiran manusia. Kalau kita coba untuk menghakimi motif manusia, maka sudah tentu kita sudah mau menjadi seperti Tuhan, mau menjadi seperti Allah. Inti daripada khotbah Yesus itu, selain daripada kebenaran sejati yang dia mau ajarkan kepada manusia, kepada saya juga saudara, untuk memiliki karakter kasih.
Mengasihi Allah, itulah carilah dahulu kerajaan Allah, dan mengasihi manusia, itulah saling memerhati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengkhotbahkan khotbah di atas bukit ini untuk memperkenalkan, ya, ada satu kerajaan yang disebut sebagai kerajaan kasih. Itulah kerajaan sorga. Di sorga nanti penuh dengan suasana kasih, tidak ada lagi yang bukan kasih di sorga. Dan manusia yang ada di sorga pun bukan manusia yang tidak ada kasih. Tapi semua manusia yang ada di sorga memiliki kasih. Tidak ada lagi manusia yang suka menjatuhkan orang di sorga. Tidak lagi ada manusia yang suka menghakimi orang di sorga. Tidak ada lagi manusia yang suka mencuri di sorga. Ataupun mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain apabila sudah ada di sorga. Semua tentang kasih. Manusia yang ada di sana adalah mengasihi sesama, mencintai sesama. Yesus bukan saja berbicara secara omong kosong, kalau Indonesia bilang, ataupun tin kosong. Ya. Segala sesuatu yang Yesus katakan, standar-standar yang Yesus katakan di dalam khotbah di atas bukit ini, dia perlihatkan itu di dalam karakter serta tindakan dia. Suatu kali ketika Yohanes Pembaptis telah dipenjara, dia memanggil muridnya dan dia menyuruh murid-murid dia untuk pergi bertemu dengan Yesus, lalu bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah memang benar Anda ini Mesias ataupun perlu kami menunggu Mesias yang lain? Lalu jawaban daripada Yesus sangat luar biasa. Ini cerita dia dapat kita lihat dalam Matius 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Jawaban Yesus sangat luar biasa. Dia katakan seperti ini. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar tentang saya, beritahukanlah itu kepada Yohanes. Maksud Yesus ini adalah, apakah tindakan saya yang kamu lihat sekarang ini sesuai dengan apa yang saya katakan? Apakah kata-kata saya ini saya hidupkan dalam kehidupan saya? Dan sudah tentu Yesus sedang dan telah menghidupkan kata-katanya, standar-standarnya ini dalam kehidupannya. Menurut Alkitab, karakter dan tindakan itu, karakter dan identity itu dapat dilihat, dapat dikenal daripada tindakan seseorang. Ya. Kalau kita baca Matius 7 ayat 20, ini tentang nabi palsu. Ya. Ditanya bagaimana kami mengenal nabi palsu itu, lalu Yesus menjawab, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari tabiat, dari karakter orang tersebut, orang akan mengenal siapa orang tersebut. Apa ajaran agama orang tersebut. Ya. Yesus menyatakan karakter dan identitinya melalui tindakannya. Sewaktu dia hidup di dunia ini 30 tahun lebih, ya, di 2000 tahun yang lalu dia menyatakan siapa dirinya sebenar melalui tindakan dia. Apa buktinya? Ketika Yesus bilang saling memerhati, saling mengasihi satu dengan yang lain, Yesus membuktikan dengan cara dia bertemu dengan orang kusta dan dia makan bersama-sama dengan orang pemungut cukai. Orang kusta dan juga pemungut cukai ini pada zaman Yesus dianggap sebagai orang yang paling hina dan paling berdosa. Tapi Yesus katakan mereka ini adalah anak-anak Allah. Ya, saya mengasihi mereka. Lalu dia bersama-sama dengan mereka. Bukti yang kedua, Yesus tunduk kepada Tuhan. Ya, kalau bila Yesus katakan kamu harus tunduk kepada Allah, ikut perintah Allah, Yesus sendiri menghidupkan itu dalam kehidupannya. Suatu kali pada waktu akhir hidup Tuhan Yesus di dunia ini, dia pergi berdoa di suatu tempat. Sebelum dia ditangkap, dia berdoa di suatu tempat, dia katakan, Bapa di surga, kalau boleh, cawan ini lewatkanlah daripada saya. Tapi kata Yesus, jadilah kehendak Tuhan. Yesus boleh saja melarikan diri, tidak mengikuti kehendak Bapa. Tapi dia tetap tunduk pada kehendak Bapa yang di surga. Dia mau membuktikan bahwa dia juga menghidupkan firman yang sudah dia sampaikan. Dia juga memperkuatkan hubungannya dengan Bapa yang di surga melalui doa dan pengetahuan dia akan firman Tuhan. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Yesus juga memperkuatkan hubungannya
dengan Allah Bapa di sorga melalui doa dan pengetahuannya akan firman Tuhan. Matius mencatatkan pagi-pagi benar, waktu masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Dia memulakan harinya dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Bapa yang di sorga. Yesus juga menguduskan hari Sabat. Ketika dia memberikan hukum Sabat, dia tidak hanya memberi, tetapi dia juga melakukan itu. Ya, Lukas mencatatkan bahwa setiap hari Sabat Yesus datang ke rumah ibadat ataupun sinagog ataupun gereja pada saat ini untuk berdoa, mengajar tentang firman Tuhan. Dia menguduskan hari Sabat. Yesus juga, dia katakan, kasihlah musuhmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia membuktikan hal itu. Ketika dia disalibkan, Yesus mendoakan mereka yang menyalibkan dia. Ya. Kalau kita baca Lukas 23 ayat 34, Yesus katakan, oh Bapa di sorga, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan kutukan yang Tuhan berikan kepada orang yang menyalibkan dia, tetapi doa pengampunan kepada mereka yang sudah menyalibkan mereka, menyalibkan Yesus. Dan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit dan kerasukan. Setiap perbuatan Kristus itu mencerminkan identiti dia sebenarnya. Ya, setiap tindakan Kristus itu mencerminkan siapa dia sebenarnya. Sehingga itu juga menggambarkan saya dan juga saudara sebagai orang Kristen, bahwa kita ini harus menunjukkan karakter kasih yang berasal daripada Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini menjadi teladan di dalam hidup kita untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Dia menyatakan itu di dalam kata-kata juga, dia kuatkan itu di dalam tindakan. Orang mengenal kita melalui cara hidup kita. Ya. Dan melalui cara hidup kita, orang akan tertarik untuk belajar siapa Allah yang kita sembah itu, siapa Tuhan yang kita sembah itu melalui cara hidup kita. Agama Yesus Kristus ini bukan hanya satu set teologi ataupun doktrin saja, tetapi agama Yesus Kristus ini adalah satu kebenaran yang hidup yang menguasai kehidupan seseorang. Yang akan mengubah orang tersebut secara radikal dari segi cara berpikir, cara berkata-kata, juga cara bertindak. Yesus memerintahkan kepada manusia di dalam Matius 5 ayat 13-16 yang tajuknya adalah garam dan terang dunia. Yesus mengumpamakan manusia ini, orang-orang Kristen ini sebagai garam juga terang. Garam untuk memberi rasa di dunia yang hambar ini. Dan terang untuk memberikan cahaya bagi dunia yang gelap ini. Untuk menuntun orang lain datang kepada Allah Bapa. Matius 5 ayat yang ke-16 dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita tidak disarankan oleh Tuhan untuk menyembunyikan cahaya ataupun tabiat ataupun identiti kita. Yesus katakan, perlihatkan kepada dunia. Siapa Anda, perlihatkan kepada dunia. Tetapi ya, itu adalah versi terbaik kita. Yang kita perlihatkan kepada dunia itu adalah hal-hal ataupun karakter kita yang sudah kita miliki daripada Tuhan Yesus. Supaya bila orang melihat kita, mereka akan mempermuliakan Bapa yang di sorga. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, action speak louder than word. Tindakan itu berbunyi lebih kuat daripada kata-kata. Yesus itu adalah model kita sebagai hidup orang-orang Kristen. Yesus mengatakan dan Yesus melakukan apa yang dia katakan. Dan dia mau kita mengikuti cara dia. Ketika kita sudah belajar dan kita ikuti apa yang kita sudah belajar. Dalam buku Advent Review and Sabbath Herald yang ditulis oleh Ellen G. White pada 5 Februari 1895, dia katakan seperti ini.
Kristus adalah teladan kita, contoh yang sempurna dan suci yang telah diberikan kepada kita untuk diikuti. Kita tidak pernah dapat menyamai teladan Yesus, tetapi kita boleh meniru dan menjadi serupa dengan Dia, mengikut kemampuan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memang kita ini manusia yang tidak sempurna, ya, ciptaan saja, dan ciptaan itu tidak boleh menyamai 100% seperti Sang Pencipta. Tapi Yesus katakan melalui ilham kepada Ellen G. White, dia katakan kita dapat meniru serta menjadi seperti Dia, seperti Yesus, sesuai dengan kemampuan pribadi kita. Jadi pada malam hari ini mari kita jadikan Yesus itu sebagai model hidup kita. Mari kita hidupkan bagaimana teladan Yesus, standar Yesus yang ada di Alkitab pasal 5, 6, dan 7 ini, bahkan di seluruh Alkitab, kita hidupkan itu sama seperti Yesus sudah teladani dalam kehidupannya. Yesus adalah teladan hidup kita. Biarlah kita menjadikan Dia satu-satunya model hidup kita sebagai orang Kristen. Baik, mari kita menutupi perbaktian kita pada malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami sudah belajar bahwa Yesuslah model hidup kami. Karena Yesus itu mengatakan juga melakukan apa yang Dia katakan. Dialah model satu-satunya yang dapat mengajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan model kami untuk melayani sesama. Bantu kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, supaya Roh Kudus itu dapat menuntun kami untuk hidup benar, hidup seperti teladan Yesus yang sudah Dia sampaikan kepada kami melalui kehidupannya di dunia ini. Tuhan, kami sudah selesai perbaktian kami. Biarlah segala sesuatu yang kami dengar itu akan tertanam dalam hati dan dibuai dalam tindakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.